bermaksud ingin mencari tahu tentang bagaimana sih Bu Hani dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini. Tentunya Bu Hani banyak sekali kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh Bu Hani berkaitan dengan sebuah pengambilan keputusan. Nah, kira-kira apa kriteria-kriteria yang diambil oleh Bu Hani dalam pengambilan keputusan tersebut? Jadi ini keputusan kan macam-macam ya, bisa antara guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, atau bahkan guru dengan orang tua. Kan gitu. Nah, jadi intinya bahwa segala permasalahan tidak ada yang tidak terselesaikan. Jadi semua pasti terselesaikan, asal kita komunikasi dengan baik. Komunikasi dengan baik itu harus dua arah. Kita harus mendengarkan kita dengarkan dulu. Apa sih yang menjadi keluar atau yang menjadi titik permasalahannya itu apa? Misalkan tentang siswa, gitu ya, tentang siswa dengan orang tua. Ya, kita harus juga bisa menyelesaikan, kan gitu. Siswa dengan orang tua, ternyata ada kesalahpahaman yang menyatakan bahwa orang tua ini kurang perhatian ke anak, kan gitu. Tetapi anak merasa bahwa saya sudah berlaku baik, tetapi tetap tidak dihargai. Nah, ini kan harus kita akomodir. Lalu langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Bu Hani dalam pengambilan keputusan itu, Bu? Kita harus bicara satu persatu, dalam arti jangan di depan anak. Kalau kita dengan orang tua, karena harga diri orang tua kan juga perlu diselamatkan. Maka kita cara ngambil keputusan. Oke, saat ini silakan kembali ke kelas, saya mau ngomong dengan orang tua. Begitu orang tuanya kita kasih pemahaman bahwa anak itu sudah tidak seperti dulu lagi. Kita harus mengorangkan orang. Anak ini harus menjadi partner, bisa menjadi teman, bukan selalu bahwa kita harus paling benar. Maka kita ajak sharing dari hati ke hati. Maka orang tua akan paham. Begitu juga anak jawab gitu. Walaupun kamu betul, tetapi attitude-nya bahwa kita harus menghargai orang tua itu tidak bisa dibantah, ya. Sehingga seperti itu. Kalau misalkan masalah dengan antar guru dengan guru juga begitu, kita harus mengambil keputusan dengan cepat karena biar tidak terlalu lama bersih tegang, kan gitu. Sehingga kita tahu titik permasalahannya di mana, maka antar guru sebelum kita pertemukan kita ajak ngomong satu-satu dulu. Maka begitu, oh ini saatnya bisa dipertemukan, baru kita pertemukan. Tetapi jangan malah dari itu, oh iya sampai tuh gini saya nah, itu namanya kita harus bijak, kan kita harus bijak. Apa tantangan yang dialami oleh Bu Hani untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Kalau misalkan bagaimana kita memutuskan dengan kondisi di luar, kan gitu. Misalkan ada pressure dari masyarakat yang ingin demo misalkan dengan sekolah kita. Ya, kita komunikasikan juga. Permasalahan intinya di mana? Oh, ternyata ada beberapa orang yang ini sebetulnya pemicunya. Pemicunya itu yang kita ajak komunikasi. Saya kira yang lainnya akan mengikuti karena dia adalah tokohnya misalkan. Ya, tokohnya itu yang kita ajak komunikasi. Gimana sih maunya? Oh, bagaimana kalau kita ngasih tawaran begini? Bagaimana ngasih tawaran begini? Begitu juga kita dengan pers, dengan LSM atau apa. Saya kira kalau terkomunikasi dengan baik, insya Allah tidak akan jadi masalah. Karena kita juga bersikap baik, tetapi kalau kita sudah angkuh merasa bahwa itu bukan masalah sampean kan, misalkan kenapa kesini, nah itu kan sudah masalah. Dia sudah membentengi bahwa kita benar, dia salah, kan gitu. Hal-hal yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini yang mana, Bu, ya? Yang paling utama lagi kita adalah punya yang namanya strategi, yaitu manajemen, bukan manajemen konflik tetapi manajemen solusi. Itu yang penting. Kalau kita sudah semuanya berdasarkan manajemen solusi, tidak ada permasalahan yang tidak terselesaikan, pasti terselesaikan. Karena itu tadi, kita meyakini tidak ada permasalahan yang tidak terselesaikan. Maka jangan sekali-kali kita memakai manajemen konflik, karena kita di dunia pendidikan. Kecuali kalau
di pihak lain misalkan partai ya memang nggak apa-apa, memang dibuat konflik itu biar suasana Dinamis. iya gitu. Jadi itu kalau di dunia pendidikan kita harus mengingat kita harus menjadi problem solver, bukan menjadi yang problem. Saya kira itu Pak. Berarti Baik Bu Ani, begini. Tentunya Bu Ani dalam pengambilan keputusan yang bijak, ya pastinya adalah ya, atau pernah menemui atau mengalami sebuah dilema. Bisa dijelaskan Bu Ani? gimana? Dilema itu kita dimanapun pasti akan terjadi, entah di pribadi masing-masing atau di institusi. Jadi saya beri contoh, saya baru masuk ke sini, ya baru di Spardes itu, saya mendengarkan dari banyak hal. Ada seseorang yang harus kita singkirkan, kan? Itu dilema. Saya baru masuk, saya harus menyingkirkan si A. Sedangkan ini orangnya tua, kan gitu ya. Saya harus bicara bagaimana, kan gitu. Itu kan dilema. Dia merasa kalau kita tanya, ya dia merasa benar. Tapi dari pihak lain juga, loh ini salah, yang benar itu begini. Sehingga, tapi saya harus mikir cepat dan semua aman. Baik Ibu. Lalu faktor-faktor apa yang selama ini mungkin untuk mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Bu? Begitu by data, kita terhadap siapapun pasti nggak bisa ngomong karena otentik. Begitu saya hamparkan, ini yang terjadi, nggak bisa ngomong deh. Jadi saya tidak memihak omongan, saya tidak memihak yang lain, tetapi ini yang terbaik. Panjenengan seperti itu semua, sehingga itu lebih aman untuk panjenengan. Kalau panjenengan tetap di sini, maka pihak hukum yang akan bekerja. Tidak berani deh, karena by data tadi. Sehingga ini nggak main-main kalau kita sudah di dilema gitu, sudah kita mengumpulkan data terbanyak yang sekiranya memang kita orang lain yang membaca itu atau yang orang yang bermasalah itu sudah nggak bisa mengelak lagi sudah. Nah itu penting karena sekarang semua terbuka, sehingga nggak bisa ditawar, sudah harus by data. Saya kira itu. Menurut saya Terima kasih Bu Ani atas waktunya, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan kelak saya dapat seperti Ibu yang sangat bijak dalam pengambilan sebuah keputusan ya Bu Ani ya. Baik, saya mohon pamit dulu Bu Ani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Bu Titi, saya mengganggu waktunya berkaitan dengan kegiatan saya hari ini. Saya ingin sekedar sedikit tahu tentang bagaimana sih sebuah kebijakan yang dilakukan di sekolah SMA Islam Singosari. Iya. Nah, tentunya Bu Titi sebagai pimpinan di SMA Islam Singosari ini, Bu Titi banyak sekali menemui beberapa kebijakan-kebijakan berhubungan dengan pengambilan sebuah keputusan. Nah ini saya di sini ingin sedikit tahu tentang bagaimana sih kriteria tentang pengambilan keputusan di sekolah Terkait peserta didik. ya, atau berkaitan dengan yang lainnya boleh. Yang pertama, kalau memang itu terkait dengan manajemen sekolah ya Bu ya. Kalau manajemen sekolah berarti dari setting awal kita maunya sekolah ini ke depan kayak gimana. Nah, setelah itu kita akan susun seperti grand design ya. Seperti acuan kita adalah visi misi yayasan. Iya. Nah, tentu dari situ kemudian kita breakdown sampai pada kegiatan-kegiatan manajemen sekolah. Itu untuk yang manajemen sekolah. Kemudian untuk yang urusan siswa, tentu kita harus mempertimbangkan karena kita ini juga sekolah swasta,
Satu, pertimbangan dari sisi background sekolah anak-anak ini. Tentu input dari negeri dengan swasta berbeda. Nah, ini nanti juga menjadi landasan pada saat guru ini memberikan pembelajaran sampai berending pada anak ini memperoleh hasil akhir proses pembelajarannya. Nah, selama ini Ibu, bagaimana Bu Titi dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini Bu Titi ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, sampai pada keputusan ini nanti, maka beberapa hal harus kita pertimbangkan. Satu, masukan dari BK. Jadi misalnya hasil tes potensial akademisnya kayak gimana. Kemudian track record dari sekolah asal, misalnya kita melihat dari rekam medik prestasi dia saat di SMP. Barangkali bisa dilihat prestasinya apa ataupun mungkin kendalanya itu di situ, misalnya sering nggak masuk atau bagaimana. Nah, ini menjadi catatan, bagi satu BK. Yang kedua, guru yang diamanahi menjadi wali kelas. Nah, sehingga dari situ akhirnya bapak dan ibu guru ini tahu karakteristik dari masing-masing siswa kayak gimana. Nah, ini akan memudahkan sekolah kalau sudah punya track recordnya seperti itu di dalam mengambil keputusan akhir pada saat harus menentukan anak ini nilainya bagaimana. Ada anak yang rajin tapi nilainya pas-pasan banget. Nah, kita senantiasa memperhatikan proses, karena pendidikan itu adalah proses dari yang kurang bagus menjadi yang lebih bagus. Nah, intinya seperti itu, sehingga dari prosesnya ini yang lebih dominan kita lihat. Jika anak ini memang kalau pinter dan tidak, ini sebenarnya kan hanya masalah prosesnya bagaimana. Jadi bukan berarti arek sing endinge ujiane oleh 100 mari ngono arek iki prosesnya bagus semuanya, kan tidak. Nah, oleh karena itu senantiasa kita pertimbangkan saat anak ini menjalani proses pendidikan di sekolah sampai pada keputusan yang terbaik nantinya. Sampai pada anak yang misalnya awalnya bermasalah, misalnya kok sering bolosan ya anak ini. Nah, kita proses sehingga dia menjalani proses ini, harapan orang tua dan sekolah berending pada menjadi lebih baik. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Oke, baik Bu Titi, tadi sudah dijelaskan bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Kemudian langkah-langkahnya Ibu yang dilakukan oleh Bu Titi ini selama ini bagaimana? Untuk kasus-kasus seperti ini sering terjadi di sekolah. Nah, intinya saat itu kami ajak ngomong satu waka kurikulum dulu. Tujuan kita adalah membimbing anak ini sukses. Sukses tidak harus pada prestasi akademis, karena poin dari masing-masing anak atau keunggulan dari masing-masing anak itu memiliki ciri khas sendiri-sendiri, berbeda-beda. Ada yang bagus di akademisnya, ada yang bagus di non-akademis. Nah, ini sama-sama baik. Sehingga sekolah keputusannya adalah saat itu setelah saya ngomong waka kurikulum, maka kita akan florkan di rapat. Nah, jadi kita pahamkan bahwa keberhasilan anak tidak semata-mata dari satu sisi. Mereka bisa unggul di sisi yang lain. Nah, setelah seperti itu, maka kita ada kesepakatan. Sehingga contoh kecil, misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Burkon tadi. Anak ini pramuka berprestasi, tapi dia sejarah gak tahu melok. Kadang-kadang guru sejarahnya protes. Nah, saat itu kami sudah bikin panduan penilaian misalnya. Ada panduan penilaian. Jadi kalau untuk yang anak aktif misalnya di suatu kegiatan, maka di kegiatan lain harus dimaklumi oleh gurunya. Sepanjang kegiatan itu ada izin resmi dari sekolah, maka bapak dan positif jelas, bapak dan ibu guru harus memberikan toleransi, sehingga nanti di endingnya, andaikan bapak ibu guru tidak mau memberi nilai karena sejarah nggak pernah masuk misalnya, tapi sekolah punya kriteria untuk pemberian penilaian. Nah, ini jadi harus
kita membuka wawasan bahwa anak-anak ini mereka tidak boleh dipaksakan harus baik di satu sisi. Kalau semua kegiatannya bagus, ya monggo kita apresiasi. Mungkin seperti itu, Bu. Pak Pur. Baik, itu tadi mungkin berupa langkah-langkah Bu Titi ya untuk pengambilan sebuah keputusan gitu ya. Nah, kira-kira tadi langkah-langkah yang sudah disampaikan Bu Titi tadi, kira-kira yang paling dianggap efektif yang mana Bu Titi? Dari langkah itu adalah pendekatan kita kepada guru yang mengajar. Nah, ini perlu kita lakukan. Sebab apa? Action di lapangan kan guru. Nah, yang tahu persis kondisi anak ini. Laporan dari guru A, Arek nggak tahu melebu. Laporan dari bapaknya, enggak, itu dia ikut kegiatan. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus sampaikan, harus satu paham dengan guru yang mengajar di kelas. Kalau sudah dicapai kesepakatan, nah ini sudah kurikulum membuatkan kriteria untuk pemberian penilaian. Nah itu yang terpenting Bu. Kalau sudah gurunya sudah oke, bisa memahami maksud sekolah itu bagaimana untuk keberhasilan anak ini, maka kita bisa jalan. Menarik sekali Bu Titi atas penjelasannya tadi ya. Mungkin Bu Titi ya selama ini ada ya tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etis ini. Ya mesti ada kerikil-kerikil. Nah, itu jelas tantangannya Bu Titi. Tantangan. Ya sering karepe pimpinan iki ya opo. Nah, itu jelas sudah. Tetapi sekolah kan tidak boleh memandang dari satu sisi. Yang kita pandang adalah ke depannya kayak gimana. Nah, itu yang terpenting. Mesti ada dilema. Betul. Oke. Paradigma dalam pengambilan keputusan ini sudah dijelaskan oleh Bu Titi secara detail, secara rinci ya tentang penyelesaian kasus dilema ini, Bu. Nah, pertanyaan terakhir sekarang, apakah dalam penyelesaian kasus dilema etika ini dilakukan secara langsung atau menunggu sampai akhir semester, Bu Titi? Saat ini dulu awalnya memang mungkin mendekati akhir nanti, tetapi beberapa tantangan tadi akhirnya Bapak dan Ibu guru ada yang motung gitu. Oleh karena itu langkah pertama adalah saya tadi sudah sampaikan ngajak ngomong kurikulum. Kalau seperti ini bagaimana? Pendekatan kurikulum langsung. Karena apa? Ini tuh ke depannya supaya jadi intinya begini, dari hasil apa yang kita laksanakan tahun ini kita evaluasi. Ini kemarin menemui kendalanya di sini, maka ke depan kendala ini harus hilang. Nah, caranya selalu ada perbaikan. Jadi, lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Jadi di awal itu sudah canangkan, bikin kriteria penilaian, bikin aturan atau standar. Jika begini bagaimana, jika begini bagaimana. Nah itu kami ajak ngomong kurikulum. Yang kedua setelah menentukan standarnya itu kita floorkan di rapat, kita sampaikan tanggapan dari Bapak dan Ibu guru bagaimana. Kalau apa yang dirancang oleh kurikulum ini kurang pas, maka kita menerima masukan. Terus bagaimana solusinya? Nah seperti itu. Baru setelah itu kita sosialisasikan sudah, kita menerima masukan sudah, baru menjadi ketetapan. Terima kasih ya sudah dijelaskan panjang lebar tentang pengambilan keputusan yang selama ini mungkin Bu Titi juga melakukan atau menemui kendala-kendala tentang dilema, mungkin juga bentrok dengan sesama guru, dengan manajemennya lainnya begitu Bu Titi ya. Ya ini memang suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan seorang pemimpin untuk mengambil sebuah keputusan yang bijak, artinya mesti menemui kendala-kendala, dilema dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Titi sudah banyak masukan, sudah banyak ini pengalaman yang bisa kami ambil dalam hal pengambilan keputusan ini Bu Titi. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa melakukan seperti Bu Titi yang bisa bijak dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Saya pamit dulu, mohon izin. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan manfaat ya Bu. Ya, terima kasih.